Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 5 kelas IK 3D. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis data spesifikasi laptop dan harganya menggunakan visualisasi dan Apache Spark. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Azumi Azra dengan NIM 334213005, Dewi Maharani dengan NIM 334213007, dan Syalita Widyandini dengan NIM 334212323. Berbicara mengenai laptop, siapa sih yang nggak tahu apa itu laptop? Dalam era digital saat ini, laptop telah menjadi salah satu perangkat yang paling esensial dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Mulai dari pekerjaan kantor, studi, hingga hiburan, laptop memegang peranan penting. Namun, dengan banyaknya pilihan jenis seperti brand, spesifikasi laptop, dan harga yang tersedia di pasaran, menemukan laptop sesuai dengan kebutuhan dan anggaran sering menjadi tantangan tersendiri. Permasalahan utama yang dihadapi konsumen saat memilih laptop adalah bagaimana menemukan laptop yang menawarkan keseimbangan terbaik antara harga dan spesifikasi. Untuk membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik, diperlukan eksplorasi data yang mendalam untuk mengidentifikasi rekomendasi laptop yang sesuai dengan berbagai kebutuhan dan anggaran. Oleh karena itu, tujuan proyek kami kali ini adalah untuk menganalisis berbagai jenis laptop yang tersedia di pasaran berdasarkan brand, spesifikasi, dan harga, serta memberikan rekomendasi yang optimal untuk berbagai segmen konsumen. Untuk pertanyaan bisnis pada proyek kali ini, ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu, brand laptop apa yang paling sering dibeli oleh konsumen? Yang kedua, spesifikasi apa saja yang paling unggul pada setiap kategori? Yang ketiga, apakah rating berpengaruh terhadap harga baru sebuah laptop? Dan yang keempat, apa saja spesifikasi yang harus diketahui oleh konsumen sebelum membeli sebuah laptop? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis tersebut, maka diperlukan sebuah analisis data. Berikut ini adalah analisis data yang telah kami lakukan pada proyek kali ini. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dataset yang kami buat yaitu dataset ini memuat data mengenai laptop berbagai brand, spesifikasi, harga, dan akan memberikan rekomendasi spesifikasi laptop. Dan dataset ini bersumber dari kaggle.com yang dapat diakses pada link berikut. Dataset ini terdiri dari 896 rekor baris data. Yang fitur-fitur pada dataset ini yaitu yang pertama ada brand yaitu merek laptop, kedua model laptop, prosesor brand, merek prosesor name, nama prosesor generasi prosesor, RAM GB, kapasitas RAM dalam GB, RAM type yaitu tipe RAM, SSD kapasitas SSD, HDD kapasitas HDD, dan OS itu sistem operasi, OS bit, arsitektur sistem operasi 32 bit atau 64 bit, graphic card GB yaitu kapasitas kartu grafis dalam GB, dan weight yaitu berat laptop, dan display size itu ukuran laptop, dan garansi yaitu garansi dalam tahun. Yang kedua touchscreen itu yaitu apakah layar sentuh atau tidak, dan Microsoft Office itu apakah termasuk Microsoft Office atau tidak, status price harga yang terbaru, all price harga yang lama, dan diskon yang diberikan, star rating yaitu rating bintang, dan rating sejumlah rating, dan review jumlah ulasan. Selanjutnya penjelasan oleh Azumi. Ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada instalasi dan persiapan Spark. Sebelum kita menggunakan Apache Spark, kita akan menginstal dulu agar kita dapat menggunakan Apache tersebut dengan kode yang sudah tertera di Google Colab. Ketika kita sudah mengerun kode tersebut, maka kita akan mendownload dari file Spark-nya sendiri dan kita menunggu sampai successful untuk instalasinya. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membuat Spark session dan mengecek succession dari device kita. Setelah kita mengerun dari kode yang sudah tertera di Google Colab tersebut, maka akan muncul mengenai Spark session-nya dan versi dari Spark-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengimport data dan loading dataset sebelum kita menggunakan data tersebut. Dengan cara yang pertama kita mengimport pandas dari Apache tersebut, lalu kita membaca file dari dataset yang kita gunakan, dan kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset tersebut. Setelah kita mengerun dari kode yang sudah tertera di Google Colab tersebut, maka akan muncul data-dataset yang kita upload, yaitu mengenai baris-baris yang sudah tertera di kode tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengeksplor dari dataset yang kita punya. Yang pertama, kita akan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset tersebut dengan kode yang sudah tertera di Google Colab. Ketika kita sudah mengerun dari kode tersebut, maka akan muncul beberapa baris pertama dari dataset tersebut, yaitu mengenai prosesor brand, dari runtime-nya dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya
kita akan menampilkan informasi dasar tentang dataset yang kita punya dengan kode yang sudah tertera di Google Colab. Ketika kita sudah mengenal dari kode tersebut, kita akan mendapatkan informasi dasar tentang dataset yang kita punya dengan hasil seperti berikut. Terdapat penjelasan mengenai datasetnya. Lalu selanjutnya, kita akan menampilkan statistik deskripsi dari dataset yang kita punya. Untuk kodenya seperti yang tertera di Google Colab. Ketika kita sudah mengenal dari kode tersebut, kita akan mendapatkan statistik deskriptif dari dataset yang kita punya mengenai grafik gigabyte-nya, price-nya, terus harga lamanya, diskon, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan nilai yang hilang pada dataset yang kita punya dengan cara kita mengeran kode yang kita punya seperti yang tertera di Google Colab. Setelah kita mengeran, maka terdapat output, yaitu jumlah nilai yang hilang di setiap kolomnya itu terdapat apa aja. Nah, untuk dataset yang kita punya, nilai yang hilang itu tertera seperti hasil yang berikut, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membersihkan dataset yang kita punya atau data cleansing. Yang pertama, kita menghapus kolom yang memiliki banyak nilai yang hilang, misalnya lebih dari 50% dengan kode seperti berikut. Ketika kita sudah mengeran dari kode yang kita punya, maka otomatis dataset yang kita sudah upload itu maka akan terbarui dengan sendirinya. Lalu kita mengisi nilai yang hilang dengan metode yang sesuai, yaitu ada median, modus, atau nilai spesifiknya. Ketika kita sudah mengeran dari kode tersebut, nanti kita akan dari dataset akan terbaru sendiri, yaitu dengan if-nya jika mengisi nilai yang hilang dengan modus dengan kolom kategorikalnya, dengan else-nya yaitu maka nanti nilai yang hilang dengan median untuk kolom numeriknya. Lalu selanjutnya yaitu menghapus baris yang duplikat dengan kode yang sudah tertera di Google Colab. Ketika kita sudah mengerannya, maka dataset yang kita punya akan terbaru sendirinya, yaitu baris-baris yang terdapat 2 atau lebih maka akan terhapus dengan sendirinya. Lalu yaitu kita akan mengonversi tipe data yang diperlukan dengan contoh, misalnya mengonversi kolom numerik yang tersimpan sebagai stringnya dengan kode sudah tertera di Google Colab dengan tipe objeknya. Nanti ketika kode sudah di-run, maka dari datasetnya akan terbaru sendiri, yaitu mengkonversi tipe data yang diperlukannya, yaitu objeknya. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan informasi dasar setelah pembersihannya dengan kode seperti berikut. Maka nanti ketika kode sudah di-run, maka outputannya yaitu informasi dasar tentang dataset setelah pembersihan tadi yang sudah kita lakukan, yaitu dengan outputnya seperti hasil yang sudah tertera, yaitu hasil yang sudah terbaru dari tadi pembersihan waktu awal, seperti itu. Yaitu menampilkan statistik deskriptif setelah pembersihan dengan kode yang sudah tertera di Google Colab. Ketika kode sudah di-run, maka statistik deskriptif dari dataset yang telah dibersihkan tadi akan terbarui dengan hasil seperti ini yang sudah dibersihkan tadi. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai yang hilang setelah pembersihannya dengan kode seperti di Google Colab tersebut. Ketika kode sudah di-run, maka jumlah nilai yang hilang di setiap kolomnya setelah pembersihan tadi yang kita lakukan. Nah, ini untuk hasil outputnya yang sudah dibersihkan itu terdapat kolomnya yang seperti yang tertera pada Google Colab tersebut. Selanjutnya akan yaitu menyimpan dataset yang telah dibersihkan kembali baru di direktori default Colab-nya. Nah, tadi kan kita sudah membersihkan dataset yang kita punya. Setelah kita merasa sudah cukup, maka kita akan menyimpan dataset yang terbaru, yaitu yang sudah dibersihkan dengan kode seperti yang tertera pada Google Colab. Ketika kita sudah mengerannya, maka dataset yang telah dibersihkan disimpan pada dataset kita, yaitu clean laptop data cleaner.csv, seperti itu. Selanjutnya, transformasi dan enrichment akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, setelah melakukan data cleansing, yaitu melakukan transformasi dan enrichment, yaitu pertama membuat Spark session, lalu kedua membaca data dari file CSV, dari file cleanit laptop data.csv ini, mengubah tipe data dan menambah kolom baru. Untuk mengubah tipe data dan menambah kolom baru ini, yang pertama itu mengubah kolom dari harga lama dulu, dari string ke float, ini kodenya. Kedua menambahkan kolom price in thousand. Lalu yang encoding variabel kategorikal ini, yang pertama menggunakan string indexer untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik. Ini variabel kategorikal yang sudah diindeks. Yang ketiga ini normalisasi datanya, yang pertama menggabungkan fitur ke dalam satu vektor. Normalisasi data ini menginput harga price vector ini dan menggunakan price scale. Dan yang keempat ini penambahan kolom referensi, yaitu menambahkan kolom referensi berdasarkan kondisi nilai price. Dan yang kelima ini finalisasi datanya, yaitu menggabungkan semua fitur ke dalam satu vektor. Dan setelah menggabungkan semua fitur ke dalam satu vektor ini, selanjutnya mencetak data frame, yaitu final data. Lalu setelah mencetak data frame dari final data ini, nama-nama kolom itu bisa untuk verifikasi rootnya sebagai berikut: the brand, model, prosesor brand, dan lain-lain. Dan ini hasilnya. Lalu untuk analisis dan visualisasi datanya,
Yang pertama menampilkan 10 laptop dengan harga termahal berdasarkan brand. Kedua, kita mengurutkan data frame berdasarkan harga terbaru dan memilih 10 baris pertama dengan kode berikut. Lalu untuk membuat visualisasinya sebagai berikut. Dan selanjutnya untuk menampilkan 10 laptop dengan harga termurah berdasarkan brand ini, yaitu mengurutkan data frame berdasarkan harga terbaru dan memilih 10 baris pertama dengan kode berikut. Selanjutnya untuk membuat visualisasinya sebagai berikut. Selanjutnya untuk melihat distribusi dari beberapa kolom numerik, ini kita masukkan kode dari kolom numerik, hasilkan output sebagai berikut dengan distribusi kolom numerik. Maka ada grafik card gigabyte, garansi atau fixed price, all price, dan diskon, star rating, ratings, dan review. Hasilnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk melihat distribusi dari beberapa kolom kategori kali ini dengan output sebagai berikut. Ini modelnya. Ini output dari distribusi kolom prosesor brand, dan ini output distribusi kolom prosesor name. Ini untuk outputnya top 10 distribusi kolom prosesor generation ini dari prosesor generasi 10, missing dan lain sebagainya. Ini yang terbanyak yaitu generasi 11. Misalnya untuk output distribusi kolom RAM gigabyte ini, RAM gigabyte ini dari RAM di sini yang paling banyak ini 8 gigabyte. Tapi untuk hasil output dari distribusi kolom tipe RAM. Misalnya untuk output dari distribusi kolom SSD, ini dari SSD pada tabel di sini yang paling sedikit itu 3072 GB dan paling banyak 512 GB. Hanya untuk output distribusi kolom HDD atau hard disk dari pada tabel ini dari paling sedikit yaitu 2048 GB dan paling banyak ini 0 GB. Hanya untuk output distribusi kolom OS atau operation system ini yang terbanyak itu Windows. Selanjutnya untuk output dari distribusi kolom OS bit ini sistem bit. Ini ada 64 bit dan 32 bit, yang paling banyak itu 64 bit. Dan selanjutnya untuk output dari distribusi kolom Y, ada tim jelek dan casual atau gaming, yang paling banyak ini casual. Dan selanjutnya untuk output distribusi kolom display size ini, dari display size-nya itu paling banyak missing, dan ada juga yang 14,9, 16,1 itu paling sedikit, dan 13,4. Dan selanjutnya untuk output dari distribusi kolom touchscreen, dari touchscreen ini layar sentuh ini paling banyak tidak layar sentuh. Dan selanjutnya untuk output distribusi kolom Microsoft Office di sini paling banyak laptopnya tidak menggunakan Microsoft Office. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Shalita. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk setelah tadi kita melakukan visualisasi data yang di atas, selanjutnya yaitu kita melihat korelasi antara kolom numerik. Nah, di sini kita input kodenya, dan di sini kita akan menggunakan heat map. Untuk kita sendiri kita juga sudah bisa setting untuk pemilihan warna dan lain-lainnya di dalam kode ini. Kemudian kita menggunakan PLT title untuk memberikan judul, kemudian kita PLT show untuk melihat hasilnya. Nah, dari heat map ini sendiri dapat dilihat kalau korelasi antara harga juga itu pengaruh terhadap spesifikasi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan plotting. Yang pertama kita import dulu library-nya yang akan dipakai, yaitu Spark Session, AVG juga dan juga PLT. Kemudian kita inisialisasi ulang untuk sesi Spark-nya. Lalu kita load data menggunakan train, kita baca filenya yaitu clean laptop data CSV-nya. Kemudian kita juga melakukan hitung rata-rata latest price-nya berdasarkan brand-nya menggunakan kode berikut. Kemudian kita mengurutkan lagi berdasarkan AVG price dan mengambil 10 data teratasnya. Nah, di sini kita membatasi datanya menggunakan kode limit 10 ini. Kemudian kita melakukan konversi hasil ke pandas data frame untuk plottingnya. Tadi kita menggunakan 10 data teratas ini untuk kodenya. Lalu kita melakukan plotting menggunakan matplotlib. Ini kita tadi menggunakan plotting figure, menentukan size-nya dan kemudian menggunakan kode ini. Lalu kita akan menambahkan garis rata-rata menggunakan PLT XP line. Nah, ini tadi kita bisa menentukan warna garisnya, tebal garisnya, labelnya, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa inisiasi menambahkan label dan judulnya. Di sini kita memberikan label X yaitu price, kemudian label Y-nya itu brand, kemudian untuk title-nya sendiri itu price. Kemudian kalau sudah kita langsung PLT show, kemudian ini adalah outputnya. Nah, ini bisa dilihat kalau harga suatu laptop itu bisa berkorelasi atau berhubungan antara harga laptop dengan brandnya. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk proses pemrosesan dan analisis data. Yang pertama itu kita akan menampilkan skema data, tapi sebelum itu kita import dulu library-nya menggunakan PySpark SQL import Spark Session. Kemudian kita juga import min, max, dan min. Lalu kita melakukan inisialisasi sesi Spark-nya menggunakan kode berikut. Kemudian kita load data CSV-nya. Kemudian kita menampilkan skema data menggunakan kode df print schema. Nah, ini adalah outputnya. Dan di sini bisa dilihat ya tadi untuk hasil dari skema datanya. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan beberapa baris pertama dari datasetnya. Ini kita menggunakan kode di show5. Ini nanti akan hanya menampilkan 5 data teratas dari setiap kolomnya. Nah, ini misalnya tampil pada brand ini hanya 5 data teratas, yaitu ada Lenovo, Avita, seperti itu. Kemudian kita melakukan pada pemrosesan dan analisis data ini kita menggunakan analisis deskriptif yang pertama. Nah, ini sendiri kita akan menampilkan statistik deskriptifnya menggunakan kode df describe show. Kemudian kita akan menampilkan rata-rata harga maksimal dan minimal menggunakan min, max, dan min. Ini seperti ini untuk minnya latest price alias VG price, kemudian maxnya latest price alias max price, dan untuk minnya untuk latest price alias min price. Kemudian kita show datanya.
Selanjutnya itu kita akan menampilkan jumlah laptop per brandnya itu menggunakan kode DF berubah di brand, count, terus show. Nah ini akan tampil outputnya seperti ini, bisa dilihat untuk jumlah laptop per brandnya di sini. Nah ini bisa dilihat kalau untuk brand Alienware itu jumlahnya ada 4, Infinix 4, Nokia 4, Avita 18, HP 142 dan yang lain-lainnya. Nah sini tadi kita juga udah batasi datanya itu 20, jadi yang tampil hanya 20 data teratas saja. Kemudian juga pada pemrosesan dan analisis data ini sendiri kita melakukan analisis prediktif. Untuk langkah-langkah yang pertama itu kita melakukan persiapan data. Kita import dulu library yang dibutuhkan, itu ada Spark Session, kemudian Vector Assembler, Linear Regression, dan Regression Evaluator. Karena di sini tuh untuk analisis prediktifnya itu sendiri kita menggunakan ini, Linear Regression, dan gunakan Spark. Nah ini kemudian setelah import library kita inisialisasi Spark Session-nya menggunakan kode ini. Kita membuat app-nya yaitu Linear Regression Example. Kemudian kita load data CSV-nya yang tadi data yang sudah kita masukkan. Kemudian kita melakukan pelatihan model. Nah, untuk di pelatihan model ini sendiri kita melakukan penggabungan fitur dengan vector assembler. Nah, ini untuk kodenya di sini tuh kita akan menggabungkan fitur ratings dengan latest price. Jadi kita akan melihat apakah ada hubungan antara rating dengan harga terbaru dari sebuah laptop. Nah, ini untuk menggabungkan fiturnya pakai kode ini. Assembler, fitur assembler, input kolomnya ratings, kemudian output kolomnya kita buat yaitu filters new list. Kemudian kita pakai data frame-nya, kita lihat sini. Kemudian kita melakukan inisialisasi model regresi linear menggunakan kode LR, kemudian linear regression features call features, label call-nya latest price. Kemudian selanjutnya kita akan melatih modelnya menggunakan LR model. Lalu kita melakukan pencarian coefficient dari modelnya. Untuk kodenya adalah ini coefficient dan ini yang dapat dilihat pada layar. Kemudian kita juga mencari intercept dari modelnya sendiri menggunakan kode ini seperti yang tampil pada layar. Nah, untuk outputnya sendiri ini ada di sini. Untuk coefficientnya ada 0,62 sekian dan interceptnya ada 21.132,14 sekian. Nah ini dari coefficient dan intercept ini sendiri bisa dilihat kalau coefficient ini menuju ke angka 1 yang artinya ada hubungan antara fitur rating dan juga harga terbaru dari sebuah laptop, yang artinya rating itu mempengaruhi harga dari suatu laptop seperti itu. Kemudian yang ketiga ada evaluasi model. Di sini kita akan mengevaluasi model. Untuk langkah-langkahnya sendiri kita akan menggunakan prediksi menggunakan data yang sama. Untuk sebagai contoh sederhananya nih kita pakai prediction LR model transform. Kemudian kita melakukan evaluasi menggunakan regression evaluator. Nah ini seperti ini kodenya. Nah ini untuk hasilnya dari outputnya adalah untuk root mean squared errornya on test datanya itu ada ini 30.900,4. Kemudian ada mean absolute error atau MAA on test datanya ada 16.497,1. Kemudian ada R squared-nya on test data hasilnya itu 0,560061. Seperti itu untuk kode datanya. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Dari hasil analisisnya yang pertama brand mana yang paling sering dibeli oleh konsumen ini dari result berdasarkan hasil analisis data ini brand laptop yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah dari Asus, Dell, Lenovo, dan HP. Lalu untuk yang kedua ya spesifikasi apa saja yang paling unggul pada setiap kategori. Result brand ini dari Asus dan model ini model laptop dan prosesor brand ini Intel, prosesor RAM ini Core i5 dan prosesor generasi 11 dan RAM GB di sini 8 GB dan RAM Type ini DDR4 dan SSD 512 GB dan HDD 0 GB dan operating system ini Windows OS ini OS speed ini 64 bit dan graphic card GB ini 0 dan weight-nya casual dan display size ini 15,6 inch dan touchscreen-nya 0 dan Microsoft Office-nya 0. Dan yang ketiga, apakah rating berpengaruh terhadap harga baru sebuah laptop? Dan result ini berdasarkan hasil analisis data, iya, rating berpengaruh terhadap harga sebuah laptop. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sekitar 0,6261 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara ratings dan latest price. Artinya semakin tinggi nilai rating, semakin tinggi juga diperkirakan nilai latest price. Oke, lanjut, Jum. Lalu selanjutnya itu spesifikasi apa saja yang harus diketahui oleh konsumen sebelum membeli sebuah laptop. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil analisis yang kita sudah kerjakan, yaitu spesifikasi yang harus diketahui oleh konsumen sebelum membeli sebuah laptop dapat dipertimbangkan dari segi ukuran dan resolusi layar, prosesor, graphic card, dan jumlah RAM-nya. Jika konsumen ingin mencari laptop yang akan digunakan untuk bekerja dengan dokumen, multimedia, dan menjelajahi internet, disarankan untuk memilih laptop dengan CPU yang mempunyai kinerja standar dan grafik video terintegrasi cocok. Namun jika ingin mencari laptop dengan spesifikasi yang lebih baik lagi, maka dapat memilih laptop dengan prosesor Intel Core seperti i5 atau i7. Untuk saat ini, resolusi layar terbaik untuk sebuah laptop adalah 1920 dikali 1080 karena ukuran layar sangat pas dan cocok untuk digunakan. Pilih laptop untuk dual disk SSD dan hard disk untuk mengoptimalkan penyimpanan pada laptop. Jika konsumen ingin membeli laptop untuk keperluan kantor atau internet, pastikan minimal memori yang disarankan yaitu 4 GB. Namun jika mencari untuk gaming grafis, memori yang disarankan yaitu minimal 8 GB. Sedangkan jika laptop akan digunakan untuk tugas kompleks, mungkin memerlukan 16 GB atau 32 GB. Jangan lupa untuk memastikan laptop dilengkapi dengan CPU yang berkualitas tinggi. Baik, sekian dari tugas yang sudah kita buat mengenai analisis data clean data laptop. Sekian dari kelompok 5. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan.